Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evili Kasel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad dunia seret dan salam semesta. Di kesempatan kali ini gue akan share cara reset Oppo F5 Pro dengan tipe CPH1727 yang terkunci layar seperti lupa pola, lupa pin, lupa password, lupa sandi, lupa mantan, lupa jalan pulang, dan lain-lain bisa diperbaiki dengan cara di reset menggunakan tool gratis seperti yang akan dijelaskan di video ini. Oke, let's begin, mari kita mulai. Hal pertama yang harus kalian siapkan adalah kalian harus bongkar Oppo F5 Pro nya, bongkar casing belakangnya sampai terlihat motherboard atau mesin PCB-nya untuk melakukan metode test point ya, karena Oppo F5 Pro ini feeling gue itu harus test point ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau bongkar, kalian cukup pencet volume up dan volume down aja lalu colok kabel USB. Tapi kalau misalkan muncul error atau nggak terdeteksi ya berarti wajib test point gitu. Oke. Selanjutnya kalian siapkan dua file seperti ini. Filenya di deskripsi, kalian download aja di deskripsi, nanti akan diarahkan ke artikel evilikasel.com, dan kalian download file MRT 2.60 crack dan MTK USB driver 2022. Kalian download kedua file ini, cara downloadnya juga udah gue jelasin di artikelnya, kalian tinggal ikutin aja step-stepnya. Selanjutnya setelah kalian download kedua file ini, maka hasilnya akan seperti ini. Kalian ekstrak dengan cara klik kanan pilih ekstrak here dan passwordnya evilikasel.com ya. Kalian ekstrak dengan cara klik kanan pilih ekstrak here, begitu juga dengan MRT-nya, klik kanan pilih ekstrak here. Pastikan antivirus pada Windows-nya itu udah disable atau udah nonaktif. Kalau misalkan belum nonaktif, kalian matiin dulu antivirusnya, caranya ada di lingkar kanan atas layar. Oke, selanjutnya setelah diekstrak maka akan menghasilkan seperti ini. Kita buka folder driver MediaTek, lalu kita install semua file yang namanya file yang ada di dalam folder driver MediaTek. Nah, ini dia ada Keycom MTK driver. Kalian klik kanan pilih run administrator, klik yes dan next aja, install hingga selesai. Di sini gue udah install jadi nggak perlu praktekin lagi. Selanjutnya yang ada di dalam folder MT65XX Reloader juga kalian install. Di sini ada file yang namanya install driver, klik kanan pilih run administrator lalu install hingga selesai. Di sini gue udah install jadi nggak perlu praktekin lagi. Selanjutnya kita jalankan atau kita buka folder MRT 2.60-nya. Nah, di sini ada MRT 2.60 crack by official rooms. Kita klik kanan lalu pilih run administrator, klik yes dan tunggu sampai toolnya terbuka. Oke, di sini kita tinggal klik next dan di sini minta password installation ya, installation password. Passwordnya gue sertakan di dalam folder MRT 2.60 hasil ekstrak tadi. Nah, di sini ada file namanya password, kita buka aja dan kita tinggal copy paste aja. Ini dia passwordnya official room, kita copy lalu kita paste di installation passwordnya. Oke, paste lalu klik next dan install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Ini akan gue percepat. Oke Jingan, di sini proses install MRT 2.60-nya udah hampir selesai. Kalau misalkan udah selesai, kalian hilangkan centang pada bagian visit website produk official ya. Kita hilangkan centang pada bagian visit, lalu klik tombol finish ya. Nah, seperti ini kita hilangkan lalu klik tombol finish. Selanjutnya kita jalankan MRT yang udah terinstall, biasanya muncul di desktop. Nah, ini dia muncul di desktop. Kita jalankan klik kanan lalu pilih run administrator, klik yes dan tunggu sampai toolnya terbuka. Oke, di sini toolnya udah terbuka. Nah, di sini muncul registration dialog. Kita jalankan file yang namanya ini dia keygen. Klik kanan pilih run administrator, klik yes dan tunggu sampai terbuka. Oke, selanjutnya kita tinggal select all atau kita copy paste aja. Kita select all di bagian HWID-nya lalu kita copy dan kita paste di keygen. Kita paste, lalu klik generate key, nanti muncul kode di bawah dan kita tinggal copy lagi, copy lalu paste di key registration dialognya. Kita klik register now. Oke, untuk memastikan kita klik lagi register now. Oke, selanjutnya kita close aja dua-duanya, kita close dan kita jalankan lagi MRT 2.60-nya yang udah terinstall di depan desktop. Klik kanan pilih run administrator, klik yes dan boom, akan terbuka muncul notifikasi kenceng value bla 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 tai babi. Kita klik oke aja, kita abaikan. Oke, selanjutnya akan terbuka MRT software seperti ini. Selanjutnya kita klik pada bagian menu MTK Tools. Nah, maka akan terbuka MTK Tools seperti ini. Kita centang pada bagian unlock format di bagian atas ya, unlock format. Lalu kita centang di bagian Oppo only dan pada MMC Flash Init 2-nya kita klik lalu kita pilih Oppo F5 only. Nah, maka akan seperti ini. Oke, selanjutnya setelah seperti ini kita siapkan HP Oppo F5 Pro-nya seperti yang gue bilang tadi ya. Kalian bongkar casing belakangnya, bongkar mesinnya sampai terlihat mesin atau PCB-nya untuk melakukan test point. Kalian siapkan juga pinset ya, pinset. Jadi kita klik tombol start pada MRT-nya ya. Oke, maka akan muncul searching mobile port dan kita lakukan metode test point seperti ini. Jadi cari posisi paling nyaman ya. Jadi posisi mesinnya terbalik karena titik test pointnya itu ada di depan mesin. Jadi harus terbalik mesinnya.
Kalau misalkan kalian nggak kelihatan test pointnya, kalian bisa cek aja gambar test pointnya ada di deskripsi ya, di artikel evilikasil.com. Di deskripsi kalian cek aja gambar test pointnya. Nah, jadi cari posisi paling nyaman, dan pastikan soket baterai dan soket USB-nya itu terhubung. Untuk soket LCD nggak terhubung nggak masalah, yang penting soket baterai dan soket USB harus terhubung. Selanjutnya cari posisi paling nyaman dan kita hubungkan titik test point menggunakan pinset ya. Jadi hubungkan titik test point menggunakan pinset, pastikan terhubung dan sambil colok kabel USB, maka akan terdeteksi sebagai MediaTek USB port. Setelah terdeteksi MediaTek USB port, maka proses resetnya akan berjalan secara otomatis di MRT-nya, akan berjalan secara otomatis, dan tunggu sampai proses resetnya selesai. Kalau misalkan udah selesai, nanti muncul notifikasi atau tulisan di MRT-nya operation completed, yang artinya proses reset Oppo F5 Pro nya menggunakan MRT 2.60-nya udah selesai ya, operation completed gitu. Nah, setelah selesai seperti ini, kalian bisa lepas kabel USB, pasang ulang soket-soketnya, pasang mesinnya, dan nyalakan seperti biasa dengan menekan tombol power. Pastikan baterai nggak lowbat dan tunggu sampai masuk ke tampilan awal. Dijamin nggak bakal ada layar kunci lagi, dijamin layar kuncinya udah terhapus. Kalau misalkan stuck di verifikasi akun Google dan kalian nggak tahu akun Google-nya, kalian tinggal klik panggilan darurat lalu ketik bintang pagar 813 pagar, maka akan otomatis masuk ke menu. Dan selamat, kalian udah berhasil melakukan proses reset Oppo F5 Pro. Kalau misalkan masih nggak ada perubahan atau ada kendala error, kalian bisa flash full firmware. Caranya juga gue sertakan di link kanan atas atau di deskripsi. Oke, sekian tutorial cara reset Oppo F5 Pro CPH1727 dari gue, Evilikasil. Kalau masih ada yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share, bacot.